Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang berbeda ya kali ini, nggak di kelas lagi, supaya ada suasana baru. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Hadir semua ya berarti? Ya, Bu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jadi pembelajaran hari ini adalah tentang sikap berfoya-foya, kemudian riya dan sum'ah, takabur dan juga hasad. Baik, yang pertama adalah berfoya-foya. Jadi berfoya-foya ini termasuk ke dalam akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Nah, berfoya-foya ini ada dua istilah, yaitu ada tabzir dan juga israf. Apa bedanya? Jadi kalau tabzir itu di dalam Al-Quran ada 3 kali diulang, yaitu perilaku membelanjakan harta yang tidak pada jalannya. Jadi tabzir itu adalah mengeluarkan harta atau membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak hak. Jadi kalau seseorang itu mengeluarkan harta yang sangat banyak, tapi untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Islam, maka bukan termasuk dari pemborosan atau tabzir tadi. Nah, tapi sebaliknya, kalau seseorang itu mengeluarkan harta walaupun cuma sedikit, tapi kalau untuk hal-hal yang dilarang agama, maka itu termasuk ke dalam pemborosan. Yang kedua ada israf atau mempergunakan harta secara berlebihan dan tanpa manfaat. Jadi israf ini adalah mereka yang menghamburkan harta secara sia-sia dan melupakan hak-hak orang lain. Jadi seseorang itu bisa dibilang israf kalau dia membelanjakan harta itu melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan gak ada manfaatnya buat kepentingan dunia maupun akhirat. Nah, sifat israf ini biasanya dipengaruhi oleh godaan uang dan harta pada seseorang yang lemah imannya. Jadi kalau seseorang yang mempunyai banyak harta, itu godaannya ada pada sifat pemborosan atau pada tabzir dan israf ini tadi. Kalau tabzir itu misalnya kita beli makanan, kita mampu beli makanan banyak, akhirnya banyak makanan dibeli, tapi kemudian setelah itu tidak dihabiskan, akhirnya terbuang sia-sia, maka itu disebut tabzir, atau orang yang melakukan sifat tabzir ini disebut mubazir. Kemudian ada juga perilaku israf, tabzir dan israf. Kalau dalam berpenampilan juga bisa. Misalnya orang ini memang orang yang kaya gitu, orang yang mampu. Jadi dia itu beli gelang, beli kalung, beli anting, terus semuanya dia pakai. Jadi di mana-mana itu berkilau-kilau gitu ya, emas semua gitu. Atau beli tas yang mewah import, harganya ratusan juta, miliar-miliar gitu. Itu termasuk dari perilaku tabzir dan israf.
Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya ada riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah ini adalah perilaku memamerkan perbuatan ibadah. Jadi ada perbedaannya antara riya dan sum'ah. Kalau sum'ah itu secara bahasa artinya memperdengarkan. Jadi dia itu memperdengarkan amalnya ke orang lain dengan tujuan supaya dapat pujian dari orang lain. Jadi misalnya ada orang hari ini dia bersedekah misalnya 100.000 kepada pengemis. Besoknya dia cerita tuh ke teman-temannya, kemarin aku habis sedekah loh 100.000. Aku dermawan kan gitu. Itu namanya sum'ah atau memperdengarkan amal ibadah supaya dapat pujian atau sanjungan. Nah, kalau riya itu artinya menampakkan atau memperlihatkan. Jadi dia tuh sengaja misalnya mau masukin uang nih ke kotak amal. Dia sengaja nih keluarkan uang terus gitu. Baru dia masukin kalau ada orang lihat. Nah, itu namanya riya. Jadi sengaja memperlihatkan amalnya supaya orang lain tuh kayak, ih, orang itu dermawan ya gitu. Dua-duanya ini dilarang dalam agama kita karena menimbulkan sifat akhirnya ujung-ujungnya dia jadi sombong, ya kan? Nah, tapi riya dan sum'ah ini cukup kita pahami buat pencegahan diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Jadi kita kalau misalnya beramal baik itu jangan karena mau dipuji sama orang lain. Jadi lakukan itu cuma karena supaya dapat balasan dari Allah, itu boleh. Atau lebih bagus lagi nggak mengharap apapun. Jadi murni melakukannya ikhlas karena Allah gitu. Nah, kalau buat orang lain misalnya kita lihat ada orang konten nih lagi bagi-bagi makanan, terus kita bilang, ih orang itu riya nih. Nah, itu juga nggak boleh karena kita jadinya seuzon kan, berprasangka buruk sama dia. Sementara kita nggak tahu niat di dalam hatinya gimana. Misalnya dia ngontenin nih supaya orang-orang juga termotivasi buat ikut bagi-bagi gitu. Nah, jadi cukup buat pencegahan diri kita sendiri aja. Jangan sampai kita menghakimi atau menjudge orang lain dari amal-amal kebaikan yang dia perbuat. Baik, yang ketiga ada sifat takabur atau sombong. Jadi orang yang sombong itu merasa dirinya itu si paling hebat, paling kuat, paling dermawan. Pokoknya dia aja deh yang hebat, yang orang lain tuh nggak ada gitu. Nah, orang yang takabur itu selalu meremehkan atau merendahkan orang lain. Dia selalu menganggap dirinya tuh lebih tinggi daripada orang lain. Jadi dia nggak mau, bahkan dia nggak mau mendengar kebenaran atau nasihat dari orang lain. Pendapatnya orang lain itu dianggap nggak ada gunanya, nggak ada apa-apanya. Sifat takabur ini termasuk dari penyakit hati. Jadi harus kita hindari pokoknya. Jangan sampai kita itu merasa diri kita itu paling pintar, paling hebat, orang lain tuh nggak ada apa-apanya, itu nggak boleh. Karena pada akhirnya kita jadi pengen nunjukin terus gitu, aku paling hebat gitu. Kita terus pengen menunjukkan kehebatan diri kita di hadapan orang lain. Sementara kalau kata pepatah gitu, di atas langit masih ada langit. Jadi di atas kita tuh pasti ada orang yang lebih hebat dari kita. Selalu pasti ada orang yang lebih pintar dari kita. Jadi nggak ada gunanya sombong, buat apa sih? Kemudian yang keempat ada sifat hasad atau sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain dan selalu berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Jadi kalau bahasa gaulnya itu kata Ustadz Abdul Somad, SMS, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Jadi ada sifat yang mirip-mirip sama hasad, ini namanya iri. Nah, bedanya iri sama hasad atau dengki ini, kalau iri itu kita, misalnya kita lihat orang ikut lomba terus menang, terus kita jadi, iya aku juga pengen deh ikut lomba terus menang kayak dia. Terus akhirnya kita ikut juga lomba lain misalnya, terus kita berusaha sungguh-sungguh buat menang. Nah, itu boleh, itu iri yang dibolehkan. Cuma kalau hasad atau dengki ini, ketika kita berkompetisi misalnya sama-sama ikut lomba, terus kita nggak senang nih lihat lawan kita kok menang gitu, pokoknya dia nggak boleh menang, harus aku yang menang. Nah, terus kita pokoknya
melakukan segala cara supaya lawan kita ini tadi nggak jadi menang. Misalnya mungkin nyogok jurinya, atau misalnya ngolok-ngolokin dia supaya jadi down mentalnya, terus nggak jadi menang gitu. Nah itu yang nggak boleh. Hasad ini juga termasuk dari penyakit hati, dan dari sifat hasad ini pokoknya buruk deh akibatnya. Oke. Baik, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang 4 sifat tadi ya. Ada berfoya-foya, riya dan sum'ah, takabur, dan juga hasad. Nah tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang pengertian dari sifat-sifat tadi, kemudian juga contoh-contohnya. Nah selanjutnya Ibu mau minta kalian mencari dampak buruk dari sifat-sifat yang tadi, sifat-sifat buruk yang tadi. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada ya? Oke. Selanjutnya silakan satu orang ambil satu kertas ini. Nanti tulisan apa yang kalian dapat itu nanti yang kalian cari dampak buruknya. Kemudian kalau bisa cara menghindarinya. Oke? Silakan. Ya. Contohnya kamu Dampak buruknya. dampak buruknya Ya. sama cara mengatasinya ya. Ya, cara menghindarinya. Silakan dimanfaatkan handphonenya masing-masing. Saya mendapatkan yaitu sifat takabur atau sombong. Nah, tadi yang Ibu tanyakan ya, apa Dampak buruknya. dampak buruknya orang memiliki sifat takabur. Jadi dampak buruknya orang yang memiliki sifat takabur ini, teman-teman semua, yaitu bahkan timbulnya seseorang yang bisa melakukan kegiatan bunuh-membunuh karena dari sifat sombongnya orang tersebut. Maka itu bisa menimbulkan yang namanya penyakit hati. Nah, jadi kalau sudah orang yang memiliki sifat takabur atau sombong, itu maka kejahatan itu orang mudah melakukan karena orang tadi tidak merasa senang. Itu dampak buruknya bagi kita. Dan cara mengatasinya, usahakan kita jangan sampai memiliki sifat sombong ini, terutama kalaupun kita dimilikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan apa yang kita punya, usahakan kita tidak melupakan Allah taala. Karena kalau kita sudah mengingatkan Allah taala, pasti sifat takabur ini tidak akan timbul. Karena untuk apa mau kita sombongkan? Bahwasanya yang menciptakan kita pun Allah aja tidak memiliki sifat sombong. Oke, paham? Mungkin itu saja Bu dari saya. Baik, terima kasih. Silakan Ya. duduk lagi. Baik, selanjutnya silakan. Baik teman-teman, saya mendapatkan sifat berfoya-foya. Ini tadi dampak negatif sama cara menghindari ya. Dampak negatifnya itu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Dunia dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir, padahal akhiratlah tujuan akhir kehidupan manusia. Mereka sibuk kebahagiaan dunia, tujuan akhirat itu kehidupan manusia. Mereka sibuk mencari kebahagiaan dunia dengan menumpuk-numpuk harta hingga melupakan hidup di akhirat. Nah, selanjutnya itu cara menghindarinya. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Harus dibuat prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Mungkin itu dulu. Terima kasih Tasya. Baik. Siapa lagi? Ya, Bu. Silakan.
Baik, di sini saya mendapatkan perbuatan ria. Dampak dari perbuatan ria yang pertama, munculnya rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Yang keenam, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari ria yang pertama, meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah SWT. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Kelima, memperbanyak ingat kematian. Yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Terima kasih ya Sida. Selanjutnya silakan. Oke, kalau saya dapat sifat hasad. Jadi tadi yang ibu tanyakan apa? Dampak buruk. Dampak buruk dari sifat hasad yakni dapat menyiksa batin, kemudian memiliki rasa dendam kepada orang lain, kemudian dijauhi oleh teman dan sedikit memiliki pergaulan. Kemudian adapun cara mencegahnya, kita harus saling menasihati satu sama lain secara baik. Kemudian perlu kita ketahui bahwasannya iri atau dengki itu akan memicu yang namanya permusuhan, dan setiap dari yang namanya permusuhan akan menimbulkan yang namanya petaka. Sekian. Terima kasih. Terima kasih buat anak-anak yang sudah berani maju ke depan dan menjelaskan. Baik, jadi tadi untuk yang pertama ada sifat berfoya-foya atau berlebih-lebihan. Cara menghindarinya tadi ada salah satunya dengan membuat skala prioritas. Artinya gimana? Artinya kita itu kalau mau membeli sesuatu itu kita harus pahami dulu ini keperluan atau cuma keinginan. Kira-kira kita memang benar-benar perlu atau memang cuma pengen doang gitu. Nggak dibeli pun nggak apa-apa gitu. Teman nafsu ya. Iya, termasuk nafsu juga. Terus yang kedua ada menghindari sifat ria dan sum'ah. Cara menghindarinya ya sifat ria itu dengan meluruskan niat. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu amal ibadah atau kebaikan, maka niatkan benar-benar cuma ingin dapat balasan dari Allah. Cukup Allah aja yang tahu, cukup Allah aja yang kasih balasan gitu. Karena kalau kita cuma mengharap pujian dari orang lain, itu nggak ada apa-apanya. Kita cuma dapat pujian terus apa? Bahkan menimbulkan sifat sombong nantinya kalau kita memperdengarkan amal kita ke orang lain. Kemudian yang ketiga ada menghindari sifat takabur atau sombong tadi. Salah satunya juga bisa dengan bersikap rendah hati atau tawadu. Jadi pokoknya ingat aja kita itu selalu ada orang yang lebih di atas kita. Jadi nggak perlu bersikap sombong gitu. Karena apa yang kita dapat itu juga atas izin Allah, dari Allah juga. Kalau kita sombong tuh rasanya nggak pantas banget. Kemudian untuk menghindari sifat hasad tadi, sama juga dengan menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Kemudian juga mendahulukan kepentingan umum juga bisa. Karena orang yang hasad itu orang yang egois, dia nggak peduli sama orang lain. Jadi kalau bisa kita tanamkan dalam diri kita itu untuk mendahulukan kepentingan umum, seperti itu. Baik, Ibu rasa karena kalian ini sudah besar ya, sudah kelas 10 SMA, jadi sudah bisa mengerti gimana caranya untuk menghindari sikap-sikap tidak terpuji yang tadi kita bahas. Jangan sampai kita itu pokoknya merasa lebih dari orang lain, terus merasa diri kita ini yang paling tinggi gitu, dan orang lain gak ada apa-apanya.
Terus kalau beramal itu jangan mengharapkan pujian dari orang lain, tapi boleh kita mengharapkan balasan pahala dari Allah. Baik, dari penjelasan tadi ada yang mau bertanya? Apakah ada yang kurang jelas? Tidak ada? Ada paham. Alhamdulillah. Kalau begitu ibu yang bertanya. Jadi misal nih ada kucing, terus kita lihat ada orang lain ngasih makanan atau bisa dibilang sedekah ya ke kucing itu bisa nggak kita bilang dia itu riya atau lagi memamerkan? Itu kembali ke niat Bu, jawabannya. Karena seseorang yang melakukan perbuatan baik itu belum, jangan kita mengatakan tuh langsung orang tuh riya, karena kita nggak tahu niatnya tadi yang seperti ibu bilang. Karena orang yang melakukan kebaikan tadi kembalikan lagi ke niatnya, kecuali kalau dia melakukan itu dengan mengatakan ada temannya atau di sampingnya, lihat nah aku lakukan kebaikan, itu bisa dikatakan riya. Cuman di situ kita garis bawahi lagi, bukan berarti dia ngatakan temannya itu belum tentu juga dia bisa kita katakan riya, karena mungkin saja di situ dia niat mudahan temannya tadi ikut apa yang dia lakukan itu, nah melihat langsung, jadi dia bisa berbagi agar tidak timbul yang namanya apa tuh sujud ya. Mungkin itu Bu. Baik, bagus sekali jawabannya Nur Subhan. Jadi benar ya, jadi kalau seseorang melakukan kebaikan terus kita lihat, jangan langsung kita judge orang itu riya, karena kita nggak tahu niatnya dia di dalam hati itu gimana. Baik, jadi dari materi-materi yang sudah kita bahas tadi, kira-kira ada hal baru nggak yang kalian pelajari atau yang kalian dapat? Hal baru ya. Ya ada sih hal-hal baru yang kami dapat, soalnya kami ini juga kan manusia biasa. Nah, kami juga kadang kalau tanpa ibu memberitahu penjelasan yang jelas tentang materi kita yang ibu bahas kepada kami sebagai murid, ya orang yang melakukan kebaikan itu kan belum tentu bisa dikatakan riya. Nah, sedangkan kami, terutama saya pribadi, saya itu orangnya kadang bisa timbul, kenapa sih orang ini melakukan kebaikan di depan umum? Nah, padahal kembalikan lagi yang ibu jelaskan, bahwasanya itu perbuatan itu tergantung dari niat seseorang tadi, dan itu tidak bisa kita mengatakan itu perbuatan riya. Mungkin hal baru itu yang bisa mendapatkan saya pengalaman baru, terutama dari sifat saya ini. Terima kasih. Oke, jadi kita sama-sama belajar ya, sama-sama berusaha mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, yaitu menghindari sifat-sifat buruk tadi. Kalau ada temennya yang sekiranya mulai hasad, terus cerita ke kalian, iya aku nggak seneng nah si itu tuh menang lomba ini gitu, kalian bisa tegur gitu, karena kita kan harus saling mengingatkan. Kalau seumpama ibu juga melakukan hal seperti itu tanpa ibu sadari, kalian juga boleh negur. Oke. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga ilmunya berkah dan juga bermanfaat. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.